Buku Riha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita melaksanakan berbagai aktivitas dan sambil menyempatkan diri ya untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan menjadi wasilah ya turunnya berbagai rahmat, kasih sayang dari Allah, karunia dan magfirah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk di waktu subuh yang penuh berkah ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai bagaimana mahabbatu Rasulillah SAW, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahwa kita berkewajiban sebagai umatnya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku dari Ustaz Abu Hafizah Irfan ya, dan beliau menyusun buku ini Mahabbatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, marilah kita langsung saja ya pada mukadimah. Nah, di sini Rasulullah adalah manusia yang paling mulia ya, diberikan berbagai keistimewaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Bahwa Rasulullah memang harus menjadikan teladan untuk kita semua ya. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Nah, di sini ada beberapa keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus ya oleh Allah diberikan dan tidak diberikan kepada seluruh nabi dan rasul ya selain kepada beliau. Nah, di antara keistimewaan yang terangkum dalam salah satu hadis sebetulnya ya. Nah, di sini kita baca dulu hadisnya sebelum membahas satu persatu. Bahwa di antara keistimewaan Rasulullah itu adalah bahwa waktu itu aku diberi ya khamsan, 5 perkara. Ini keistimewaan Rasulullah dan umatnya ya. Waktu itu aku diberi khamsan, 5 hal, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumku, yaitu di antara keistimewaan Rasulullah, nusirtu birru'bi masirah syahrin, aku ditolong Allah dengan rasa ketakutan musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi sebulan belum bertemu Rasulullah ya, para musuh Allah itu mereka sudah merasa takut gitu ya. Nah, jadi nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan rasa takut, masirata syahrin, rasa takut musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi belum juga bertempur mereka sudah merasa takut ya kepada Rasulullah dalam perjalanan 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah waju'iltu li al-ardu masjidan, dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud ya, sebagai masjid, sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan alat bersuci ya, bisa menggantikan air ya. Nah, di antaranya fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Nah, jadi yang kedua adalah bahwa bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud. Kalau yang lain kan kalau harus beribadah harus di tempat ibadahnya. Nah, khusus untuk Rasulullah bahwa bumi yang kita pijak ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud atau masjid dan sebagai alat bersuci atau pengganti air. Maka barang siapa yang menemukan waktu salat, hendaklah ia salat. Itu keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah wa hillat li al-maghanim wa lam tahillu li ahadin qabli. Nah, ini yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Nah ya. Nah, jadi ghanimah halal ya untuk Rasulullah. Nah, sebelum Rasulullah itu diharamkan.
wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Di antaranya keistimewaan beliau adalah diberikan izin untuk memberikan syafaatul uzma, diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak memberikan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW waktu itu syafa'ah wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah, yang kelima itu ya. Nah, jadi Rasulullah dikasih syafaat, nah ya, bisa memberikan syafaatul uzma nanti kepada manusia ya. Dan yang kelima, keistimewaan Rasulullah adalah wa kana nabi yub'atsu ila qaumihi, kalau para nabi sebelumku diutus itu khusus hanya untuk kaumnya saja ya, khasah, kaumnya saja secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau yang lain-lain mah hanya untuk kaumnya saja, kalau Rasulullah mah untuk seluruh umat manusia. Nah, inilah diantara 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tadi ya, bahwa Rasulullah ditolong Allah dengan rasa takut musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Nah, jadi kenapa Rasulullah dengan mudah ya mengalahkan musuh-musuhnya? Karena sama Allah sudah diberikan ru'ba, rasa takut musuh itu sebelum bertemu Rasul perjalanan 1 bulan. Kemudian yang kedua tadi kita simpulkan, dijadikan bumi sebagai tempat sujud ya, sebagai masjid dan alat suci. Kalau umat dulu melaksanakan ibadah itu tentu saja harus di tempat ibadah ya. Adapun umat Rasulullah boleh mengerjakan sholat di semua tempat di bumi selama tempat tersebut tentu saja tidak ada larangan dari syariatnya ya. Misalnya bukan tempat pendaruman unta, bukan kuburan ya. Kalau di kuburan nggak boleh, di kamar mandi juga nggak boleh. Nah, pada syariat Rasulullah juga boleh tayamum ya sebagai pengganti wudhu dan mandi. Nah, inilah keistimewaan Rasulullah. Kemudian dihalalkan ghanimah untuk Rasulullah dan umatnya ya. Salah satu dari para nabi berperang bersama kaumnya, ia berperang dan ia belum sholat asar. Nah, jadi bayangkan saja ya. Nah, di sini salah satu dari para nabi ya, bukan Nabi Muhammadnya, salah satu dari para nabi berperang bersama kaumnya. Nah, ia berperang dan ia belum sholat asar ya, padahal sudah dekat dengan sebuah kampung. Kemudian ia berkata kepada matahari ya, Nabi itu, sesungguhnya engkau diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami, karena belum sholat asar ya, jangan sampai tenggelam dulu, jangan sampai terbenam dulu. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Kemudian ia ditahan hingga dengan izin Allah ia berhasil melakukan kampung itu. Ia mengumpulkan ghanimah dan datanglah api untuk membakar tetapi tidak bisa. Lalu ia berkata, sesungguhnya di antara kalian tidak ada pengkhianat yang mengambil ghanimah dengan diam-diam gitu ya. Karena dulu tidak dihalalkan ya. Hendaknya satu orang dari setiap kabilah berbaiat bersumpah kepadaku. Kemudian ia berkata, di antara kabilah kalian ada pengkhianat. Hendaklah kabilahmu berbaiat kepadaku. Lalu menempellah tangan 2 atau 3 orang dengan tangannya dan berkata, di antara kalian ada pengkhianat. Kemudian mereka datang dengan membawa emas sebesar kepala sapi dan meletakkannya. Kemudian datang api dan membakarnya. Allah menghalalkan bagi kita ya, umat Rasulullah, ghanimah karena melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Nah, jadi kalau zaman sebelum Rasulullah mah ya sampai seperti itu gitu ya, saking karena nggak boleh memakan harta ghanimah. Kemudian Rasulullah diberikan izin memberikan syafaat ya nanti di hari kiamat, bahwa syafaat pada hari kiamat itu khusus dimiliki Nabi ya. Jadi syafaatul uzma, syafaat agung bagi seluruh umat manusia di padang mahsyar, yaitu syafaat supaya Allah segera memutuskan perkara mereka ya. Jadi syafaat supaya disegerakan Allah memutuskan perkara mereka. Ketika itu umat manusia ya menuju kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Namun para nabi tersebut minta uzur ya, tidak bisa memberikan syafaat. Maka datanglah manusia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berdoa kepada Allah supaya Allah segera memutuskan perkara manusia. Ini adalah syafaat terbesar, merupakan kedudukan terhormat yang Allah janjikan ya kepada beliau. Rasulullah adalah orang yang
akan mengetuk pintu surga ya, sehingga pintu itu terbuka dan orang beriman bisa masuk ke dalamnya. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana aktsarul anbiya." Aku adalah nabi yang paling banyak tabi'an pengikutnya. Ana aktsarul anbiya tabi'an. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ana awwalu may yaqra babal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian di antara keistimewaan yang kelima, bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Jadi kalau syariat Nabi terdahulu mah hanya berlaku khusus ya untuk kaum mereka, misalnya kaumnya Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, hanya berlaku khusus untuk kaum mereka. Adapun syariat yang dibawa oleh Rasulullah, syariat Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul, yang tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Rasulullah SAW. Nah, jadi 5 keistimewaan Rasul itu tadi ya dirangkum dalam hadis ini ya, sudah kita baca. Dan tugas kita sebagai umatnya adalah wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita sebagai seorang muslim ya, muslimah, wajib mencintai Rasulullah. Dan kecintaan tersebut harus diletakkan di atas semua kecintaan kepada makhluk, termasuk kecintaan kepada diri sendiri. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab ya pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai atas segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Jadi Umar menyatakan seperti itu ya, bahwa Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai ya atas segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Umar, tentu saja beliau lebih mencintai dirinya dulu, kemudian Rasulullah. Waqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La, tidak Umar ya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta aku ahabba ilaik, sehingga aku lebih engkau cintai ya, min nafsik, melebihi dari dirimu sendiri." Waqala lahu Umar, kemudian Umar berkata ya, fa innahul an, kalau begitu mulai sekarang, wallahi ya, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, bahwa engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi SAW, al-an ya Umar. Nah, kemudian sekarang imanmu sudah sempurna ya wahai Umar. Jadi di awal Umar bahwa menyatakan engkau lebih aku cintai daripada apapun ya, kecuali terhadap diri sendiri. Tetapi kemudian kata Rasulullah, hal tersebut belum sempurna imannya ya. Orang yang sempurna imannya itu sampai Rasulullah lebih dicintai daripada segala-galanya, tentu saja setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kecintaan kepada Rasulullah merupakan hal yang penting dalam Islam, karena dengan kecintaan ini bahwa seorang dapat ditinggikan derajatnya di surga ya. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik. Nah, di sini bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Qala wa ma a'dadatalaha, kapan kiamat terjadi? Rasulullah menjawab, apa yang telah engkau siapkan untuk kedatangan hari kiamat, gitu ya. Nanya-nanya hari kiamat, emangnya apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala hubbullah wa rasulih, ia menjawab, orang itu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian qala inna kama aman ahbabta, ya, bahwa Rasulullah menenangkan orang itu ya, ketika dia bertanya ya, laki-laki itu, kapan sih terjadi hari kiamat? Sehingga Rasul nanya lagi, memangnya apa yang sudah engkau siapkan untuk kedatangan hari kiamat? Kemudian orang itu menjawab, modalnya ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bahwa fa innaka, karena sesungguhnya engkau, ma'aman ahbabta, nanti di hari kiamat itu akan dibersamakan dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas berkata,
fama farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin Nabi SAW fa innaka ma'a man ahbabta. Ini tanggapan dari Anas ya, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kami setelah kami masuk Islam melebihi kebahagiaan mendengar sabda Rasulullah bahwa fa innaka ma'aman ahbabta, ya, bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Anas berkata, maka aku mencintai Allah dan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, karena aku mengharap akan bersama mereka meskipun amalanku tidak setingkat dengan amalan mereka. Nah, bahwa di sini ya kata kuncinya bahwa kita itu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Selama ini siapa yang paling kita cintai ya, karena nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, misalnya, sehingga Anas merasa lega gitu ya, karena beliau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhum ya, karena kata Anas, aku mengharap akan bersama mereka meskipun amalanku tentu saja tidak setingkat dengan amalan mereka. Nah ini ya, jadi harus hati-hati bahwa kita akan dikumpulkan di hari kiamat itu dengan orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai ya, jangan sampai Allah dan Rasulullah mengalahkan ya, atau terkalahkan. Nah di sini tentu saja kecintaan ini ada konsekuensi ya, ketika kita mencintai Allah, hubbullah wa rasuluh ya, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini ada konsekuensinya, harus seperti apa. Yang pertama, ketika kita mengaku kita mencintai Rasulullah, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbaro. Bukti kita cinta Rasul itu adalah membenarkan apapun yang Rasulullah sampaikan. Tasdiquhu, membenarkan, fima akhbaro, apa-apapun yang Rasulullah sampaikan. Bahwa Allah SWT berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhuh, maka terimalah, wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, anhu, baginya ya, darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi pokoknya yang disebut cinta Rasulullah itu adalah tasdiquhu, membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah, fima akhbaro ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah itu buktinya adalah harus konsekuensinya adalah mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Ta'atuhu fima amaro, mentaatinya dari apa-apa yang Rasulullah perintahkan. Dalilnya di sini ya, di ini surah sebentar Ali Imran ya, ayat 31-32, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan Muhammad ya, in kuntum, kepada mereka ya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian ya, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dzunubakum, dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'allah wa rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasulullah, wa fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi seandainya cinta seseorang kepada Rasulullah SAW adalah cinta yang tulus, pasti akan taat kepada Rasulullah ya, sebagaimana Imam Syafi'i membuat syair bahwa lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Seandainya cintamu adalah cinta yang tulus, niscaya engkau akan menaatinya ya, menaati Rasulullah, karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap zat yang dicintainya adalah sangat mentaatinya gitu ya. Nah itu kata kunci kita ya, seandainya cinta kita tulus, pasti akan mentaati Rasulullah ya, karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap zat yang dicintainya adalah begitu muti', sangat menaati. Kemudian konsekuensi yang ketiga kita mencintai Rasulullah adalah ijtinabu manaha anhu wa zajara, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa hadisnya dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ya, beliau berkata bahwa aku pernah mendengar Rasul bersabda, mana haitukum, apa saja yang aku larang, apapun ya, mana haitukum, apapun yang aku larang untuk kalian, anhu ya fajtanibu, maka jauhilah
Wama amartukum, apapun yang aku perintahkan bihi ya, untuk melakukannya, fa'tu minhu mastata'tum ya, maka lakukan menurut kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, karena kehancuran orang sebelum kalian, bahwa mereka itu kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya, waqtilafuhum, dan menyelisihi ala anbiyaihim, nabi-nabi mereka. Nah, jadi apapun yang kata Rasulullah ya, apapun yang aku larang, jauhi. Apapun yang aku perintahkan, laksanakan sesuai kemampuan. Karena kehancuran orang-orang yang terdahulu adalah bukan melaksanakan, tetapi kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya ya, waqtilafuhum, dan terlalu banyak menyelisihi para nabi. Kemudian yang keempat adalah konsekuensi dari mencintai Rasulullah adalah alla ya'budullah illa bima syara'a. Alla ya'budullah, tidak beribadah kepada Allah illa, kecuali bima syara'a, yang disyariatkan ya, terhadap apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang muslim wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini dari Ummu Abdillah Aisyah ya, bahwa Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama ya, enggak ada contohnya dari Rasulullah, fawaradun, maka hal itu adalah tertolak. Ini para sahabat ya, orang-orang yang sangat menghormati dan mencintai Rasulullah. Urwah bin Mas'ud pernah mengatakan ya kepada kaum Quraisy bahwa, nah ini langsung saja ya, bahwa kata, aku pernah mendatangi ya para penguasa, misalnya Kisra ya di Persia, Kaisar Romawi, Raja Najasyi ya, bahwa beliau menyampaikan seperti, aku pernah mendatangi para penguasa ya, para pejabat, yaitu Kisra di Persia, Kaisar di Romawi, dan di Najasyi. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan Muhammad. Jika beliau memerintahkan mereka, mereka segera untuk mengerjakan. Jika beliau berwudu, maka mereka berebut untuk mendapatkan sisa wudunya. Dan jika beliau berbicara, mereka menahan suara mereka di hadapannya, dan tidaklah mereka menatap tajam kepada Rasulullah karena rasa hormat mereka kepada beliau. Subhanallah ya, begitu para sahabat ya, mereka itu begitu mencintai Rasulullah ya. Tapi kalau sekarang mah bekas wudhu yang orang sekarang mah nggak usah ya, ini mah khusus untuk Rasulullah ya, karena kecintaan para sahabat dengan Rasulullah. Tidak ada pengikut ya, kayak para pengikut para kaisar di Romawi, pengikut Kisra di Persia, pengikut Raja Najasyi ya, yang lebih memuliakan Rasulullah SAW. Bahwa para sahabat itu ketika Rasulullah nyuruh apapun, mereka bersegera mengerjakannya ya. Ketika berwudu, mereka berebut mendapatkan sisa air wudunya, dan ketika beliau berbicara ya, betul-betul menahan suara di hadapan Rasulullah ya. Mereka tidak berani menatap ya, dan begitu hormat kepada Rasulullah. Namun penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat adalah penghormatan yang pada tempatnya dan tidak sampai berlebih-lebihan. Karena Nabi pernah mengingatkan juga ya para sahabat tentang tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyanjung kepada beliau ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bahwa Rasul bersabda, la tutrauni, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan ya dalam memujiku. Nah, jadi Rasulullah tidak mau ya ketika secara berlebih-lebihan dipuji ya. La tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kama atorotin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani sudah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam ya, sampai mereka karena saking saktinya dalam pandangan mereka ya Nabi Isa, sampai mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan ya. Fa innama ana abduh, nah bahwa aku hanyalah seorang hamba, faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakan Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah melarang la
tuturuni, jangan berlebih-lebihan ya dalam memuji Rasulullah, sebagaimana para Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa putra Maryam ya, bahwa kata Rasulullah cukup saja katakan Abdullah, aku itu adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ya disampaikan bahwa lam yakun syahsun ahabbu ilaina min Rasulillah sallallahu wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu kama ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Tidak ada yang lebih kami ya para sahabat cintai selain dari Rasulullah. Namun jika mereka melihat kedatangan beliau, mereka tidak berdiri karena mereka mengetahui beliau tidak menyukai yang demikian. Karena tadi jangan berlebihan ya, bahwa para sahabat itu adalah orang yang begitu mencintai Rasulullah, tetapi tidak berlebih-lebihan ya. Tidak ada yang lebih kami ya para sahabat cintai selain Rasulullah. Namun jika mereka melihat Rasulullah datang, mereka tidak berdiri karena mereka tahu Rasul tidak menyukai hal itu. Kan kita mah kalau ada presiden ya, misalnya berdiri untuk menghormat. Nah, Rasulullah nggak mau ya para sahabat secara berlebihan menyanjung beliau ya, bahkan melarang jangan terlalu berlebihan dalam memuji Rasulullah karena kecintaan mereka ya. Takut-takut sebagaimana orang Nasrani, mereka ketika berlebihan menyanjung Nabi Isa sehingga mereka menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah, ini juga sama, kita juga jangan misalnya ketika ada yang kita hormat, begitu hormat ya, tidak melebihi Rasulullah saja. Beliau melarang untuk ketika datang Rasulullah berdiri untuk menghormat gitu ya, karena Rasulullah tidak menyukai hal itu. Kemudian larangan menghina Rasulullah, bahwa penghinaan terhadap Rasulullah SAW baik dengan ucapan ataupun perbuatan itu adalah salah satu amalan kekufuran, masuknya udah kufur. Sehingga siapapun yang tidak dibolehkan untuk menghina dan merendahkan Rasulullah. Allah berfirman bahwa walain sa'altahum, jika kamu bertanya tentang mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahsi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini ya, bahwa jika mereka ditanya ya tentang apa yang mereka lakukan, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau, kami hanya main-main saja ya. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu mengolok-olok ya. Nah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, kata Allah ya, janganlah kalian minta uzur karena kalian sudah kafir sesudah kalian beriman. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini ada Abdullah ya bin Wahab menyampaikan bahwa telah menceritakan kepadaku Hisham, intinya dari Abdullah bin Umar, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki ya dalam perang Tabuk mengatakan dalam suatu majelis ya ini, bahwa seorang laki-laki saat perang Tabuk berkecamuk mengatakan dalam suatu majelis, aku belum pernah melihat orang seperti tamu-tamu kita ini. Mereka adalah pengabdi perut, paling pendusta lisannya, paling pengecut dalam perang. Maka seorang laki-laki lainnya yang ada di dalam masjid berkata, kamu dusta, sebenarnya kamu adalah orang munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Maka berita itu pun sampai kepada Rasulullah dan Al-Quran yang mengenainya pun diturunkan. Tadi ya tentang ayat itu, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat orang itu bergantungan pada tali penana Rasulullah dan dikenai batu-batuan yang terlemparkan oleh injakan kaki unta Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah. Jadi nggak boleh ya kepada Rasulullah misalnya bahwa melihat orang itu bergelantungkan pada tali pelana Rasulullah ya, kayak bersenda gurau ngeheureukeun ya, dan dikenai batu-batuan yang dilemparkan oleh injakan kaki unta Rasulullah. Dan mereka hanya berkata, iya mah heureuy, misalnya wahai Rasulullah, kami berbuat hal itu hanya bersenda gurau saja, main-main saja gitu ya. Tapi Rasulullah mengingatkan dan membacakan firman Allah, abillah ya, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat Allah, wa rasulih, dan dengan Rasulullah, kuntum tastasiun, kalian mengolok-ngolok. Nah, itu nggak boleh gitu ya, bahwa jangan sampai kita menghina Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah ini ya,
bersolawat kepada Rasulullah, bahwa setiap muslimah diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah ya, bahwa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya ya, bersolatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan. Menurut Syekh Abu Bakar Zabil Al-Jazairi rahimahullah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud Allah bersolawat, innallaha yusalluna 'alan nabi, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat Allah untuk Nabi adalah pujian dan keridhaan Allah terhadap Rasulullah, bahwa Allah memuji ya Rasulullah dan memberikan ridho terhadap Rasulullah. Bagaimana salatnya para malaikat untuk Nabi adalah para malaikat berdoa ya dan memohonkan ampun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dari salawat Allah untuk Nabi itu adalah memuji dan ridho ya terhadap Rasulullah. Maksud dari para malaikat bersalawat kepada Nabi itu adalah para malaikat memohonkan ampun ya, berdoa untuk Rasulullah. Kemudian salawat kaum muslimin untuk Nabi adalah menghormati dan mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, di antara waktu yang disyariatkan ya untuk bersalawat adalah setelah, karena nggak sembarangan ya, nah bersalawat ini diantaranya adalah setelah membaca doa tasyahud di dalam sholat. Jadi bacaan sholawat pada tasyahud awal merupakan sunnah sholat ya, sedangkan sholawat pada tasyahud akhir itu rukun dari sholat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini ya, itu adalah kalau di tasyahud awal itu adalah sunnah, kalau di tasyahud akhir itu adalah rukun sholat. Namanya rukun ya, ketika nggak dibaca berarti nggak sah ya. Kemudian ketika memulai dan mengakhiri doa, di sini ada Fadalah bin Abid berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa ya dalam sholatnya, tetapi nggak bersolawat kepada Nabi. Maka beliau bersabda, nah di sini ya, ketika memulai doa, mengakhiri doa ya, Fadalah bin Abid berkata bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar ada laki-laki ya berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi. Maka beliau bersabda, idza shalla ahadukum, jadi orang ini tergesa-gesa ya, maka Rasulullah memanggil orang itu dan bersabda ya, atau kepada yang lainnya. Jadi idza shalla ahadukum, apabila seorang di antara kalian memohon kepada Allah, maka falyabda bitamjid, maka apabila memohon kepada, maka hendaklah memuji Allah dulu ya, bitamhid, ini kayaknya memuji ya, bitamhid ya rabbah. Nah, hendaklah memuji Allah dulu azza wa jalla, wa thana alaih, dan memuji kepada Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa yusalli ala nabi, summa liyada'u ba'da bimasya. Nah, jadi urutannya itu orang tadi itu tergesa-gesa ya dalam berdoa sehingga dipanggil oleh Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan bahwa idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian memohon ya kepada Allah, falyabda bitamhid ya rabbah, maka mulai dengan memohon memuji kepada Allah ya azza wa jalla, wa tsana alai, menyanjungnya, summa yusalli ala nabi, kemudian bersolawat untuk Nabi, summa liyada'u, kemudian berdoa bimasya'a, sekehendaknya. Jadi memuji Allah dulu, bersolawat kepada Rasulullah dulu, baru berdoa sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian ketika menyebut atau mendengar nama Rasulullah, ya ini ya, bahwa dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, al-bakhil, orang yang bakhil, alladzi man zukirtu indahu lam yusalli alayya, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut ya Rasulullah, langsung Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung bersolawat. Jadi orang yang bakhil itu ketika disebut nama Rasulullah ya tidak bersolawat. Pokoknya ketika menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi
Jangan sampai kita termasuk orang yang bakhil ketika disebut nama Rasulullah kita tidak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian ketika hari Jumat, ya ini hadisnya diriwayatkan dari Aus bin Aus, Nabi bersabda bahwa inna min afdal ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi an-nafkhah wa fihi as-saqah fa'akthiru alayya minas shalah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ini ya hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' ya. Nah, bahwa inna sesungguhnya min afdal ayyamikum hari yang paling baik ya, yaumal jumu'ah itu hari Jumat, fihi khuliqa Adam, di hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan, wa fihi qubida, pada hari itu juga diwafatkan, wa fihi an-nafkhah, pada hari itu sangkakala ditiup ya, hari Jumat, wa fihi as-saqah, dan pada hari itu manusia dimatikan, fa'akthiru alayya minas shalah fihi, perbanyaklah sholawat atasku ya pada hari Jumat, fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholawat kalian ma'rudatun alayya, sampai kepadaku gitu ya. Nah, pokoknya memperbanyak sholawat. Kemudian ketika di majelis ya, bahwa majalasa qaumun majalisan lam yadhkurullah fi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiratun fa insya'a adzabuhum wa insya'a ghafara lahum. Nah, ini ya bahwa hadis riwayat Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, bahwa tidaklah suatu kaum di sebuah majelis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dan tidak bersolawat kepada Nabi kecuali mereka jatuh pada kebatilan. Jika Allah berkehendak, Ia akan mengazab mereka, dan jika Ia berkehendak, Allah mengampuni. Nah, bahwa juga tidak diperbolehkan ya menyingkat tulisan sholawat kepada Nabi dengan SAW, karena ini mengurangi nilai sholawat kita pada Rasulullah. Para ulama hadis setiap menulis hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu begini diarabkan Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah ribuan hadis, mereka selalu menuliskan dengan kalimat sempurna ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan SAW. Nah, ini juga mengurangi nilai sholawat kita pada Rasulullah SAW. Nah, ini di khotimah demikianlah figur dari Rasulullah SAW ya. Kita sebagai muslim-muslimah wajib untuk mencintai Rasulullah, meletakkan kecintaan kita di atas semua kecintaan terhadap makhluk ya, termasuk kecintaan terhadap diri sendiri, bahwa seorang muslim harus mengaku cinta kepada Rasulullah, harus meneladani Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah, beribadah kepada Allah, dan hendaklah senantiasa membaca ini ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya, bahwa raditu billah, aku ridha Allah rabban sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad sebagai nabi ya. Ini dibaca sebanyak 3 kali di setiap pagi dan sore, karena barang siapa yang baca zikir itu ya tiap 3 kali ya setiap pagi dan sore, niscaya Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Akhirnya kita mohon kepada Allah supaya diberikan kecintaan kita ya kepada Rasulullah, diberikan kemudahan untuk mengikuti syariat dari Rasulullah SAW, diwafatkan atas sunnahnya, dan dikumpulkan di surga Firdaus, bahwa amin ya robbal alamin ya, bersama beliau di surga Firdaus bersama beliau ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya semua ya. Penutup doa kita, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Nah, hanya itu saja ya. Hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, sebagaimana doa kita yang terakhir, Allah menancapkan kecintaan kita kepada Rasulullah dalam hati kita ya. Dimudahkan untuk mengikuti syariat Rasulullah, kemudian kita diwafatkan ya di atas sunnah ya, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga Firdaus. Hanya itu saja tadabbur kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bun? Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty atas
materi pada hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir kepada semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jadi, semuanya. ya. Sibuk.